Apakah benar nih dok, sering orang mengatakan kalau kita berjemur di matahari, kaki kesemutan, kemudian kita jemur di matahari itu bisa menghilangkan rasa sakitnya itu dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat pepadah kita, alhamdulillah kita hari ini bersama Dr. Meldi Mujada Elva. Kita kali ini membahas tentang kesehatan. Sebelum-sebelumnya kita membahas tentang sisi positif dari orang banyak, hal-hal inspirasi yang bisa menginspirasi kita semua, tapi tidak melupakan hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu adalah tentang kesehatan ya dok. Betul sekali. Maka dari ini tentu ada Dr. Meldi, maka perlu untuk kita bertanya-tanya tentang kesehatan terhadap Dr. Meldi. Mungkin sering dok didapatkan sebagian orang dok, bahkan kebanyakan orang itu mengalami kesemutan dok. Kesemutan di kakinya. Di kakinya, Oke, di kakinya dok. Nah, kesemutan itu terjadi secara tiba-tiba dok. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Artinya awalnya kan bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja. Tiba-tiba kesemutan. Iya, kesemutan. Baik. Mungkin karena terlalu duduk lama, tiba-tiba kesemutan. Iya. Jongkok lama-lama kesemutan. Itu sebabnya apa dok? Ini kasusnya pada pasien usia berapa misalnya, atau pada yang masih muda atau yang sudah tua? Ini masih muda dok. Oh iya. Sekitaran umur 20 tahun sampai 25 tahun dok. Oke, berarti kan seseorang ini masih muda ya. Sebab antara yang muda dengan yang tua itu tentu berbeda penyebabnya. Kalau yang tua, kesemutan itu banyak penyebabnya mungkin ya. Bisa karena penyakit-penyakit yang mendasari seperti misalnya kencing manis, itu bisa menyebabkan kesemutan. Atau misalnya adanya gangguan pembuluh darah, ada sumbatan, itu juga bisa menyebabkan kesemutan. Nah, berbeda kalau pada yang masih muda. Kalau yang masih muda kan jarang banget nih orang kena kencing manis. Kecuali kalau kencing manisnya itu namanya tipe 1, itu bisa kena. Tapi kalau secara umum ya jarang terjadi kesemutan. Nah, kenapa bisa kesemutan? Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Iqbal, misalnya duduk terlalu lama. Nah, orang kan nanya nih, kenapa duduk terlalu lama bisa menyebabkan kesemutan? Nah, kesemutan itu sebenarnya adalah suatu mekanisme karena organ yang ada di tubuh kita, misalnya di kaki nih, sedang kekurangan oksigen. Atau dalam bahasa kedokterannya, kekurangan oksigen itu jaringannya tersebut disebut dengan hipoksia. Kenapa jaringan itu bisa kekurangan oksigen? Karena pada saat posisi kita duduk, pembuluh darah kita tertekuk. Nah, ini kan kalau seperti ini kan pembuluh darahnya bagus nih. Nah, pada saat kita duduk, apalagi terlalu lama, apalagi dapat tekanan, itu aliran darahnya itu menjadi terganggu. Karena aliran darah yang terganggu menuju ke kaki, akhirnya oksigennya itu juga, jaringannya itu juga menjadi kekurangan oksigen. Kalau jaringannya itu menjadi kekurangan oksigen, akhirnya yang terjadi rasa tidak nyaman dan rasa kesemutan. Nah, selain itu, jaringan tersebut juga tentunya banyak adanya aliran-aliran saraf. Sarafnya juga terjadi gangguan oksigen, sehingga terjadi rasa kesemutan. Jadi kalau habis duduk yang lama atau habis ya apalah yang lama kemudian kesemutan, itu sebenarnya Mas Iqbal, itu adalah hal yang wajar. Jangan takut. Kalau itu sudah, itu artinya tanda-tanda bahwa kita nggak boleh lagi duduknya terlalu lama, harus bergerak, berdiri atau regangkan dan sebagainya. Jadi itu wajar Mas Iqbal. Itu berpengaruh nggak sih dok tentang berat badan? Nah, jadi berat badan itu sangat berpengaruh. Maksudnya begini, seseorang dengan berat badan yang semakin meningkat, tentunya risiko terjadinya kesemutan pada saat dia duduk juga makin meningkat. Kenapa? Kan berat badannya nih berat nih ya. Pada saat duduk kan dia nopang nih. Akhirnya karena saking beratnya, pembuluh darahnya juga semakin banyak terjepitnya. Sehingga orang yang berat badannya itu tinggi, risiko kesemutannya juga tinggi, pasti lebih tinggi daripada yang berat badannya itu ideal atau kurus seperti itu. Tadi kan disampaikan dokter bahwasanya kalau usia muda masih aman nih dok ya, jadi katakan masih aman. Kalau menginjak dewasa agar lebih bagusnya dicek kembali ya dok. Iya. Nah, kalau keluhan ini terjadi pada orang dewasa, keluhan ini terjadi pada usia di atas 50 tahun, 60 tahun misalnya, nih waspada nih. Kenapa saya ini kesemutan? Kenapa waspada? Karena bisa saja kesemutan itu disebabkan karena ada gangguan gula darah. Gangguan gula darah itu paling sering menyebabkan kesemutan pada kaki. Karena gula darah itu menyerang saraf-saraf yang ada di kaki tersebut, sehingga akan menyebabkan
kesemutan. Jadi kalau seandainya nih usia kita di atas 50 tahun atau 60 tahun yang sebelumnya tidak pernah kesemutan, tapi kalau sekarang sering kesemutan, kemudian telapak kaki sering seperti ditusuk-tusuk jarum misalnya, segera untuk periksa ke dokter atau periksa laboratorium, minimal mau tahulah gula darah saya berapa. Kalau tinggi ya itu berarti penyebab kesemutan. Kemudian dok, solusi dok untuk menghindarkan atau mungkin setidaknya meminimalisir dok kesemutan yang ada pada diri kita itu harus apa gitu dok? Sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa itu adalah hal yang wajar karena pada saat kita duduk yang lama, kaki tertekuk, aliran darah juga tidak lancar. Seperti itu ya. Artinya sebenarnya itu bukan suatu hal yang harus kita kita hindari. Kalau itu terjadi maka sesegeranya saja kita mengubah posisi supaya kesemutan itu menjadi hilang. Jadi saran saya kalau kita melakukan aktivitas terlalu lama jongkok atau terlalu lama duduk, ya jangan terlalu lama, segera kita pindah posisi atau bentuk jongkoknya kita ganti, misalnya yang seperti ini kita ganti misalnya seperti ini supaya kesemutannya tersebut berkurang. Dan kalau seandainya kalau sudah seperti itu ternyata kesemutannya itu masih saja, nah mungkin itu ada masalah yang lain. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya. Dan juga dok, apakah benar nih dok, sering orang mengatakan kalau kita berjemur di matahari, kaki kesemutan, kemudian kita jemur di matahari itu bisa menghilangkan rasa sakit itu dok? Jadi begini ya, sinar matahari itu tidak ada hubungan langsung dengan yang namanya kesemutan. Kita ketahui bersama bahwa sinar matahari itu bermanfaat untuk mengubah vitamin D yang ada di dalam tubuh kita menjadi vitamin D3 aktif. Di mana vitamin D3 aktif itu nanti akan dipakai tubuh untuk metabolisme. Salah satunya juga untuk kekuatan tulang, kemudian juga untuk hormon dan sebagainya. Tetapi apakah dia ada kaitan secara langsung dalam kesemutan? Itu tidak ada. Karena tadi saya sampaikan di awal, penyebab kesemutan itu adalah aliran darah yang tidak lancar ke jaringan, sehingga jaringan terjadi kekurangan oksigen, sehingga terjadi rasa kesemutan. Mau contoh seperti apa aliran darah kita kekurangan oksigen? Tangan kita nih, coba kita bebat yang kuat, kuat sampai tangan kita ini menjadi dingin. Nanti lama-kelamaan paling dalam 30 detik atau 1 menit nanti tangan kita akan terasa nanti sakit kesemutan. Itu contoh bahwa di kaki kita juga gara-gara tertekuk terlalu lama sehingga aliran darahnya juga menjadi terganggu. Tidak terhambat, terganggu, dia yang awalnya lancar menjadi berkurang kelancarannya tersebut. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih dok atas pertanyaannya, jawaban dari dokter. Ya, semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan juga ya. Jadi jangan khawatir nih. Kalau kesemutan kalau masih muda, yang penting kita sehat. Tadi seperti kata Mas Iqbal, jangan gemuk ya. Turunkan berat badan. Bagi yang merasa kegemukan, olahraga, turunkan berat badan, makannya dijaga, aktivitasnya ditingkatkan. Ya mudah-mudahan kesemutannya tidak terlalu sering terjadi. Oke. Terima kasih dok atas pemaparannya kepada sahabat papadah kita. Mungkin ini video pertama kita membahas tentang kesehatan. Bagi teman-teman yang ingin melemparkan pertanyaan seputar kesehatan, papadah kita menjadi fasilitas untuk kita mendalami kesehatan kita. Karena penting sekali untuk merawat kesehatan. Mungkin itu saja teman-teman, sahabat papadah kita. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dok.